Selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu guru yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini adalah hari ke-15 dalam bulan Kitab Suci Nasional. Marilah sebelum melakukan aktivitas, kita mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih karena berkat-Mu yang selalu baru kepada kami semua. Biarkanlah kami juga senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Semua ini kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Guru sejati kami. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes, bab 19 ayat 25 sampai dengan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak kita menyayangi sosok seorang ibu? Pastinya dalam hati kita akan menjawab kasih yang sebesar-besarnya dan yang seluas-luasnya untuk orang yang telah mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Sebagai seorang anak, kita tidak mungkin membiarkan ibu kita mengalami kesusahan di dunia ini. Mengingat betapa besar pengorbanan yang ia berikan kepada kita. Dan Yesus pun menyadari pentingnya sosok Maria ibunya bagi hidupnya. Pada hari ini Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Pada peringatan ini diharapkan kita sebagai seorang anak dapat mengingat dan mengenang kembali perjalanan Bunda Maria yang mendapat bagian dalam karya penyelamatan manusia sebagai seorang ibu. Bunda Maria terpilih untuk menjadi ibu Yesus karena ketaatannya kepada Allah. Dan ketaatannya ini dilanjutkan oleh Yesus putranya. Selama menjadi ibu Yesus, Bunda Maria mengalami banyak sekali peristiwa yang membuat hatinya sedih. Misalnya, saat ia mencari Yesus, yang ternyata Yesus tertinggal di bait Allah. Saat Yesus diusir dari kampung halamannya sendiri, sampai ketika ia melihat anaknya disiksa dan menderita di kayu salib, bahkan menerima Yesus di pangkuannya ketika putranya itu tidak bernyawa lagi. Kesedihan yang dialami Bunda Maria dirasakan juga oleh Yesus, anaknya yang tunggal. Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, ia meminta kepada Maria yang dikasihinya dan juga kepada Rasul Yohanes untuk menerima dan menjaga Bunda Maria seperti ibunya sendiri.
Marilah kita menjadi seperti Yohanes yang selalu setia kepada Bunda Maria, seberat apapun kesulitan kita dalam belajar maupun keseharian hidup kita. Refleksi, apakah aku sudah benar-benar menyerahkan hidupku dalam kasih Tuhan? Aksi, sudahkah aku membantu, mendoakan orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang berduka cita? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur karena diberi kesempatan mengenal Bunda Maria sebagai Ibu Yesus. Semoga kami dapat menguatkan hati kami seperti Bunda Maria yang selalu teguh dan taat kepadamu. Semoga Engkau senantiasa melindungi kami dalam perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.